Apapun yang kita ketemu di laut itu, kita akan bersama-sama mengeksploitasinya. Jadi kita sepakat bahwa kita ini harus bekerja untuk kepentingan bangsa dan rakyat kita masing-masing. Ingat. Bapak sudah berubah. Bukan Bapak Prabowo yang kami kenal selama ini. Sudah menjadi orang lain. Tidak lagi patriot bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang Pulau Natuna ya, yang berbatasan dengan Malaysia, yang berada di sebelah selatan Laut Cina Selatan ya, kurang lebih seperti itulah, yang akhirnya saat ini diputuskan ya, dikelola bersama antara Indonesia dan Malaysia. Jadi apapun yang berada di wilayah tersebut, maka Indonesia dan Malaysia sama-sama berhak untuk mendapatkannya. Waduh. Tanpa mengurangi hormat sedikit pun ya atas persaudaraan dua negara ini, tetapi menurut saya keputusan ini jelas-jelas melukai hati seluruh rakyat Indonesia ya. Dan dari sini kita baru mengerti ya kan, tentu ya, orang-orang yang selama ini, pihak-pihak yang selama ini menganggap Jokowi, intinya pembenci Pak Jokowi gitulah ya. Dari sini kita bisa mengerti dan memahami bahwa si tukang kayu yang selama ini disebut-sebut pelongo-pelongo, pelo ya kan, dan lain-lain, ternyata nyalinya lebih besar daripada seorang mantan jenderal. Tanpa mengurangi hormat sedikit pun kepada Prabowo ya, saya mengatakan bahwa keputusan Jokowi jauh lebih strategis ya, jauh lebih berani dan jauh lebih mampu memberi rasa bangga kepada masyarakat dan rakyat Indonesia daripada keputusan ya seorang mantan jenderal ya, yang memutuskan gitu bahwa Pulau Natuna dikelola bersama. Astagfirullah, ya gimana lagi ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Saudara-saudara, sebagai contoh, kita sepakat hal-hal yang masalah perbatasan yang mungkin memerlukan waktu lagi untuk menyelesaikan secara teknis, tapi prinsipnya kita sepakat untuk mencari penyelesaian yang menguntungkan kedua pihak. Contoh masalah Ambalat, kita sepakat bahwa sambil kita saling menyelesaikan masalah-masalah hukum, kita sudah ingin mulai dengan kerjasama ekonomi yang kita sebut joint development. Apapun yang kita ketemu di laut itu, kita akan bersama-sama mengeksploitasinya. Jadi kita sepakat bahwa kita ini harus bekerja untuk kepentingan bangsa dan rakyat kita masing-masing. Apa komentar saudara-saudara? Apa komentar saudara-saudara setelah saudara-saudara mendengar pernyataan dari dua saudara-saudara barusan? Ya, saya mencoba untuk tertawa karena memang menurut saya ini adalah sebuah keputusan yang sangat ya gimana gitu ya. NKRI itu kan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kedaulatan adalah harga mati. Lah kok ini dikerjasamakan, itu gimana ceritanya? Aduh, lanjut.
Yang terbaik yang kita bisa lakukan adalah melakukan satu pengelolaan sumber daya alam secara bersama-sama. Ada klaim bahwa Natuna Utara itu masuk ke 90s line dari Laut Cina Selatan. Saya bawa kapal perang kita dan saya datang ke Natuna. Saya sampaikan bahwa Natuna adalah teritorial Indonesia. Tidak ada rasa takut sedikit pun di hati saya untuk melakukan itu. Ingat, ingat, ingat. Coba bayangkan pernyataan Jokowi yang barusan kita saksikan, ya kan? Kedaulatan intinya tidak bisa dikompromikan, tidak bisa diganggu gugat. Bahkan Jokowi ya kan menyambangi Pulau Natuna itu menaiki ya kapal perang gitu loh, ya kan? KRI, kapal Republik Indonesia, ya kan? Dari sini kita bisa mengatakan sekali lagi gitu loh bahwa ternyata tukang kayu lebih bernyali daripada seorang mantan jenderal. Minimal ini menurut saya, karena menurut saya ini adalah sebuah keputusan yang kurang strategis gitu ya bagi bangsa dan negara yang berdaulat seperti Indonesia ini. Lanjut. Coba lihat, yang namanya Blok Mahakam itu lebih puluhan tahun dikuasai oleh Perancis dan Jepang. 2015 sudah kita serahkan 100% ke Pertamina, coba. Nih, 100% ke Pertamina. Blok Rokan yang dikelola Chevron Amerika berapa puluh tahun sudah dikelola. Sekarang baru saja sudah dimenangkan oleh Pertamina, 100% ini Pertamina. Freeport lebih dari 40 tahun dikelola dan kita hanya dapat 9%. Kita diam saja. Sekarang kita sudah ambil mayoritas 51%. Antek asingnya yang mana? Antek asing, antek asing. Nah, sekarang saya bertanya nih, yang katanya Jokowi antek-antek asing, asing, asong, asong, song. Hah? Si dokter mangkrak yang suka menuduh Jokowi antek-antek asing, asong, dan lain sebagainya justru meminta pertolongan kepada siapa? Pemerintah Amerika. Donald Trump. Mbah Egy minta pertolongan kemana? Ke London, Amnesty International. Si Rai Panci mengirim surat kemana? Ke Den Haag, seingat saya, Belanda ya, karena dianggap pelanggaran HAM lah gitu katanya ya. Di Indonesia terjadi pelanggaran HAM terhadap dirinya sehingga dia meminta pertolongan ke sana. Coba bayangin itu, orang yang mengaku paling Indonesia justru meminta bantuan ke luar negeri. Orang yang selama ini berkoar-koar ya kan, dukung Palestina, anti Amerika, anti Israel, nyatanya apa? Aduh. Dan barusan kita bisa menyaksikan gitu ya. Nyali tukang kayu nggak kaleng-kaleng bos, nggak kaleng-kaleng ya kan. Pulau-pulau kemudian kilang-kilang minyak yang dikuasai aseng asong seng selama ribuan tahun direbut semua oleh Pak Jokowi. Tetapi ketika Pak Jokowi saat ini sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden, apa yang terjadi saudara-saudara? Itukah yang kalian banggakan? Wakil presidennya mau dimakjulkan ya kan? Aduh, lanjut. Bapak sudah berubah. Bukan Bapak Prabowo yang kami kenal selama ini. Sudah menjadi orang lain. Tidak lagi patriot bangsa.
pernyataan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang menurut saya sangat menohok dan saat ini cukup mewakili perasaan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya, termasuk mewakili juga perasaan para ternak Mulyono, karena memang faktanya Pulau Natuna adalah pulau yang dipertahankan mati-matian oleh Jokowi. Bahkan Jokowi saat menjabat sebagai presiden, dia datang ke sana menunggangi KRI. Coba bayangin, ya kan? Siap perang itu udah bro, demi menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Hah? Iyalah, semua pulau dikelola bersama. Aduh, bagaimana menurut kalian? Tukang kayu nggak ada yang berani. Maksudnya adalah selain tukang kayu nggak ada yang berani. Ya iyalah, lanjut. Udah, kasih semua ya, kasih semua itu ya, hasil-hasil kekayaan negara kita, kasih semua ke orang lain, kasih ya, biar tambah sengsara negara ini ya, kasih semua. Capek. Nah, ya kan? Akhirnya apa? Ternak Mulyono yang sebelumnya mendukung Prabowo sebagai presiden dan Gibran sebagai wakil presiden, saat ini sedikit kecewa gitu ya, sedikit aja, ya kan? Kecuali Prabowo bisa memperbaiki situasi, memperbaiki keputusannya ya, bukan hanya populer tetapi menguntungkan bangsa dan negara, ya kan? Iyalah, kami tidak menyesal memilih Prabowo sebagai presiden, tetapi keputusannya yang mengelola bersama Pulau Natuna dengan Malaysia ini menurut saya sesuatu yang tidak ideal ya. Apalagi Pak Jokowi sudah pernah menunjukkan sikapnya secara tegas bahwa ya kedaulatan Republik Indonesia ini nggak bisa ditawar-tawar bro. Lanjut. Tukang kayu lebih berani dari seorang jenderal. Pendapat Anda kalau Ambalat dikelola bersama oleh Indonesia dan Malaysia? Ternyata tukang kayu lebih berani dari seorang jenderal. Ibaratnya ada maling mau masuk rumah kita, tapi malingnya kita ajak makan bersama. Lucu emang. Katanya NKRI harga mati, lah digertak dikit malah langsung ngajak kerjasama. Jika memang Laut Ambalat 100% wilayah NKRI, kenapa harus takut konflik? Ini soal kedaulatan dan harga diri bangsa Indonesia loh. Sependapat dengan AI barusan teman-teman ya. Ternyata tukang kayu lebih berani, lebih bernyali ya kan daripada mantan jenderal. Itu fakta, bukan hoax, bukan provokasi. Ini adalah pendapat saya secara pribadi sebagai seorang rakyat, masyarakat dan ternak Mulyono. Ya kan? Iyalah, kok bisa ya kan? Yang selama ini dituduh menjual bangsa dan negara Indonesia ke asing Cina, ke asing Amerika itu siapa? Jokowi. Katanya Jokowi dianggap telah menjual sekian pulau. Aduh, faktanya bagaimana bro? Masihkah kalian mengatakan bahwa Pak Jokowi itu adalah antek-antek asing-asing song. Intinya tukang kayu lebih bernyali dan lebih berani, lebih hebat dalam membela harga diri bangsa dan negara ini. Mantap Pak Jokowi, ya kan? Tapi sayang, udah 2 periode, ya kan, nggak bisa mencalonkan diri lagi sebagai presiden. Ya gimana lagi? Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.